Ya, di sini hamba Allah yang muliakan, dalam bahasa Arab nafsu, an-nafas tadi ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi nafsu atau nafas. Kenapa dikatakan nafsu? Karena manusia mulai memiliki nafsu ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad yang mengilhami lahirnya jiwa. Dan manusia pun bernapas sejak saat itu. Jadi ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka lahirlah jiwa. Sejak saat itu manusia memiliki keinginan, mulai bersyahwat. Maka definisi lain daripada nafsu adalah syahwat. Ya, definisi lainnya adalah perasaan. Definisi lainnya adalah jiwa, psikis, ya, soul, kemudian mental, kemudian juga nyawa, ya, dan life, hidup atau al-hayat itu sendiri adalah makna daripada nafsu atau an-nafs. Nah, ikhwas sekalian, terutama para ummahat ya, akhwati fillah yang dimuliakan, perasaan atau feeling ini adalah juga bagian daripada hawa nafsu atau sama definisinya dengan nafsu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia, ya, lahirlah jiwa. Ketika ruh ditiupkan pada jasad, maka lahirlah jiwa. Ketika suatu saat nanti kemudian jasad dan jiwa ini dipisahkan, ya, dalam satu proses yang disebut sakaratul maut, maka ruh ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali ke langit untuk mengambil catatan baiknya, dan kemudian kembali ke jasadnya di kubur. Dan dimulailah satu kehidupan yang baru. Hamba-hamba Allah yang memuliakan, Rasulullah SAW bersabda, rezeki manusia tidak akan pernah habis sebelum ajalnya tiba. Ketika rezeki manusia habis, maka tibalah ajal manusia. Dan ketika ajal itu telah tiba dalam kesempatan yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, terputuslah seluruh urusan manusia dan tertinggallah satu hal. Tertinggallah 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didakwahkan, yang kemudian diamalkan oleh manusia dan menjadi jariyah. Yang kedua, kata Nabi, sedekahun jariyah, sedekah yang bernilai jariyah, sedekah yang terus mengalir kebaikannya dan mengalirkan pahala kepada manusia di kuburnya. Dalam riwayat yang lain, ya, Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan ada 7 atau 10 sedekah jariyah. 7 diantaranya adalah membangun masjid, menggali sumur, mengalirkan air, membagikan wakaf Al-Quran, menanam kurma, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ya, hamba-hamba Allah yang memuliakan, anak soleh yang mendoakan, ilmu dan sedekah jariyah adalah hal yang tidak akan terputus setelah ruh dan jasad ini terpisah. Setelah jiwa ini mati, maka amal-amal soleh itu mengalir. Dan untuk memiliki amal soleh itu, kita memerlukan ruh dan jasad ini menyatu, dan sang jiwa yang akan menjaga eksistensi tubuh ini. Jadi hamba Allah Ta'ala ciptakan jiwa dari pertemuan ruh dan jasad ini adalah untuk menjaga jasad manusia lestari, untuk menjaga jasad manusia tetap hidup dan kemudian beramal. Dan kelak ketika jasad ini mati, ketika manusia berpindah ke alam akhirat, maka dia memiliki jariyah. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang yang usia amalnya
lebih panjang daripada umurnya. Orang-orang yang cerdas senantiasa mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan sedekatun jariyah, ilmu, anak soleh yang mendoakan, ini adalah 3 jariyah yang Nabi SAW sebutkan. Itulah yang harus menjadi fokus di dalam hidup kita. Bagaimana meraup sebanyak-banyaknya pahala-pahala yang mengalirkan manfaat, mengalirkan faidah, mengalirkan kebaikan setelah kita tidak mampu lagi beramal, yakni setelah ruh kita diangkat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq. Alangkah mengerikannya seandainya manusia itu tahu, seandainya orang-orang yang tidak beriman itu tahu, ketika sakaratul maut itu datang, malakul maut itu datang dalam bentuk yang hitam, mencekam, menyeramkan, kata Nabi SAW. Kemudian dia menghardik ruh untuk keluar dari jasad manusia dengan memukul wajah dan punggung mereka. Lalu mengatakan, wadzuku adzabal khariq, rasakanlah azab yang membakar. Dan hamba Allah yang dimuliakan, saat orang-orang buruk itu mengalami sakaratul maut yang berat, ya, dikatakan kepadanya, keluar wahai ruh yang busuk. Maka ruh ini terpaksa keluar bagaikan akar yang dicabut dari perut. Maka ruh ini menjerit dan kemudian dipaksa oleh malakul maut untuk naik ke langit. Dan pintu langit seluruhnya tertutup. Para malaikat bertanya, aduhai, ruh siapa yang busuk ini? Maka dia pun terlempar dan disambar burung gagak. Dan dia masuk ke dalam alam barzah secara paksa. Lalu ditanya oleh satu pertanyaan, man rabbuka, siapakah Rabb kamu? Maka dia tidak bisa menjawab, gelagapan. Maka kemudian ruh ini memasuki alam barzah secara terkutuk. Dan datanglah makhluk yang menyeramkan. Lalu ruh ini ketakutan, siapakah kamu? Hamba Allah yang dimuliakan, maka makhluk ini mengatakan, aku adalah amal jahat yang kamu lakukan, dan aku akan siksa kamu sampai hari kiamat. Kemudian dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW menjelaskan, ruh ini kemudian berdoa, ya Rabb, ya Rabb, perlambatlah hari kiamat, agar aku tidak bertemu dengan orang-orang yang aku dolimi, agar aku tidak bertemu dengan hisab, agar aku tidak bertemu dengan nar. Ya. Dan ruh ini disiksa, kuburan menyempit sampai tulang punggung dan rusuknya menyatu, kata Nabi SAW. Subhanallah, tabaraka rahman. Ini baru awal daripada seluruh kesakitan dan kesana yang semakin sakit lagi. Dan bagi ruh orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW mengatakan, malakul maut itu turun dengan indah, membawa kain kapan dan wewangian dari surga. Kemudian ruh itu dipersilahkan keluar. Dia keluar dari tubuh dengan mudah, sebagaimana air yang mengalir dari kendi. Hamba Allah yang dimuliakan, maka malakul maut membawa ruh ini menuju ke langit yang pertama. Dan para malakul maut, para malaikat penjaga langit bertanya, aduhai, ruh siapakah ini? Aduhai, betapa eloknya, betapa indahnya. Ruh siapakah ini bisa terbebas dari setan? Betapa hebatnya. Bagaimana ruh ini bisa terlepas dari tipu daya setan dan syahwat dunia? Maka malakul penjaga langit ini membuka pintu langit dan dikatakan kepadanya, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Ini ruhnya Fulanah binti Fulan. Nama baiknya ini. Lalu terkenalah ruh ini di langit yang pertama. Terus langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh. Dan dia mendapatkan catatan amal baiknya. Dan diantar ruh ini ke dalam kuburnya. Dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka?
siapakah Rob kamu? Maka ruh ini mengatakan Allah. Dan dengan satu password ini dia mendapatkan grand access. Dan di kubur yang berbentuk taman-taman surga yang luas itu, maka dia didatangi oleh seorang yang berwajah putih seperti matahari, kata Nabi SAW. Dan ruh ini bertanya, siapakah Anda wahai fulan? Saya tidak pernah mengenal Anda. Maka makhluk ini mengatakan, aku adalah amal baik yang engkau kerjakan. Dan aku akan serve kamu. Aku akan manjakan kamu sampai hari kiamat. Maka ruh ini mengatakan, ya Rob, percepatlah hari kiamat. Agar aku bertemu dengan orang-orang yang aku rindukan. Agar aku memasuki surgamu. Maka hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kepada orang-orang yang kafir ketika mati, kepada orang-orang yang durhaka ketika wafat, ketika orang-orang maksiat yang masuk ke dalam kubur, kubur itu mengatakan, wahai orang kafir, wahai manusia durhaka, wahai pendosa, dahulu kamu berjalan di punggungku dengan keadaan congkak, dan hari ini kamu masuk ke dalam perutku, maka rasakanlah azab dariku. Kepada orang-orang soleh, pemilik ruh yang salim, maka bumi mengatakan, dahulu kamu berjalan di muka bumi dengan rendah hati untuk menyembah Tuhanku, Tuhan kita. Maka saat ini kamu masuk ke dalam kubur, ke dalam perutku, maka lihatlah apa yang aku lakukan. Kubur kemudian menjamin manusia itu. Hamba Allah yang muliakan, ini bukan kisah mitos. Ini Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Ya, para ulama hadis mensahihkannya. Dan itu yang akan terjadi dengan ruh manusia. Ruh manusia pada awalnya ada di alam ruh. Kemudian diciptakanlah langit dan bumi 50.000 tahun kemudian. Dan diciptakanlah jasad manusia. Lalu selanjutnya hamba Allah, ruh ditiupkan kepada jasad dengan perjanjian. Ruh yang ditiupkan kepada jasad ini ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu menyaksikan, apakah kamu mengakui, apakah kamu setuju, apakah kamu beriman aku adalah Rabbmu? Maka ruh ini menjawab, bala syahidna. Dia mengatakan, iya aku menyaksikan wahai Tuhanku. Dan kemudian ruh bertemu jasad, lahirlah jiwa. Jiwa inilah hamba Allah yang hidup selama di dunia, yang kemudian menjaga jasad, memberi makan, memberi rumah, dan kebutuhan-kebutuhan dengan satu energi, dorong yang disebut perasaan. Nah, manusia hari ini banyak yang kemudian terkecoh atau karena kurangnya pengetahuan, kemudian dia lebih mementingkan keinginan jiwa itu daripada memperhatikan nasib ruhnya, kekuatan dasar manusia yang akan melahirkan keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kalau Al-Quran, kalau nasihat-nasihat itu dihantamkan, disampaikan kepada orang-orang yang belum ada iman tentang kehidupan akhirat, maka Allah Ta'ala akan halang Al-Quran itu masuk. Jadi ketika seseorang yang belum menyucikan jiwanya dibacakan Al-Quran, ketika seseorang yang fikirannya masih dunia dibacakan Al-Quran, maka Allah akan buatkan pendinding yang disebut hijaban mastura. Allah tidak meridhoi Al-Quran itu masuk ke dalam dirinya, karena yang dia inginkan adalah kemenangan, kebahagiaan dunia. Sementara Allah Ta'ala mengatakan, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam penciptaan manusia Allah ilhamkan fujur dan takwa. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, hamba Allah yang muliakan, bahasan yang pertama tentang tazkiyatun nafs ini telah kita selesaikan, yakni makna daripada jiwa itu sendiri.